Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya RTS Soibatul Aslamia, siswi dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 3 Kabupaten Tebet. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan guru studi Pak Aduet Hendra Edison. Di sini saya akan membahas bab 2 poin B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Poin A, kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu poin A, setiap yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Poin B, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Poin C, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Poin D, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal, sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Poin E, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Poin F, anak yang lahir di perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Poin G, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. Poin H, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas atau kewarganegaraan ayah dan ibunya. Poin I, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Poin J, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Poin K, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang syarat berdirinya sebuah negara. Salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat penduduk dan warga negara? Jawabannya berbeda. Satu dan yang lainnya merupakan konsep yang serupa tetapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa poin-poin nih tentang syarat berdirinya sebuah negara. Poin pertama, penduduk dan bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Poin 2, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Poin C, rakyat sebagai penghuni negara merupakan peranan penting dalam merencanakan, mengelola, mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Ada 3 poin nih teman-teman. Yang pertama, warga negara ialah orang yang bangsa Indonesia asli dan orang yang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Poin 2, penduduk ialah warga negara Indonesia, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Poin 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nah, dari uraian semua yang saya sampaikan tadi, timbul suatu pertanyaan. Apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tentu tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota korps diplomatik dari negara-negara sahabat, pelajar atau mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang yang bekerja di Indonesia. Selain itu, ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk dalam jangka waktu tertentu loh, paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi, ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi warga negara Indonesia atau keturunan orang-orang yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Kalian dapat menyaksikan bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India, dan lain-lain. Di antara warga negara Indonesia, keturunan itu, warga negara keturunan Tionghoa lah yang paling banyak sebagai penduduk Indonesia yang sah. Setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP atau Kartu Tanda Penduduk, yang mana KTP ini diterima saat berumur 17 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan 2 kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama, apatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan 2 sel-sel. Yang pertama, sel-sel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Yang kedua, sel-sel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan satu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua sel-sel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam suatu sel-sel aktif. Yang kedua, hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan sel-sel pasif. Yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Dalam syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, ada permohonan warga negaraan dan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagai yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006.
Nah, di sini ada juga nih penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Seseorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, saya akan menyebutkan salah-salah di antaranya saja, yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lainnya. Nah, ini adalah opsi lain dari kedua yang saya sebutkan. Baiklah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.